Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan pengkondisi sinyal, bagian integrator, dan diferensiator. Op-amp dapat didesain untuk mengintegrasikan atau membedakan gelombang masuk. Berikut ini adalah rangkaian integrator. Dapat kita perhatikan bahwasanya elemen umpat balik pada rangkaian integrator ini adalah kapasitor. Integrator memberikan tegangan keluaran yang proporsional terhadap total area di bawah kurva yang dibentuk oleh jejak gelombang tegangan input. Ya, jika kita gambarkan dalam grafik, maka misalkan saja ini adalah tegangan outputnya, sumbu horizontalnya itu adalah waktu T, sumbu vertikalnya adalah tegangan. Vout-nya mengikuti persamaan minus 1/RC dikalikan area di bawah kurva yang dibentuk oleh jejak gelombang tegangan input. Kenapa minus? Ya memang karena ini adalah konfigurasinya adalah inverting. Jadi outputnya adalah terbalik. Kemudian di sini ada RC. RC itu adalah nilai komponen. R-nya tentu saja adalah ohm. Ini nilainya adalah ohm. Kemudian C adalah farad. Rangkaian integrator bekerja dengan mengkonversikan Vin atau tegangan input ke sumber arus konstan yang memaksa kapasitor diisi oleh nilai yang linear sehingga membangun tegangan pada C. Konsep integrator dapat dijelaskan pada slide selanjutnya. Konsep integrator dapat dijelaskan dengan contoh gelombang pada gambar berikut. Pada grafik kita bisa lihat ini ada grafik yang bagian pertama, ini ada grafik bagian kedua. Grafik bagian pertama ini adalah kurva tegangan input ke rangkaian integrator, sedangkan grafik kedua adalah kurva tegangan output dari integrator. Dengan mengasumsikan nilai R dan C adalah 1, jadi R-nya itu adalah 1 ohm, kemudian C-nya adalah 1 farad, maka R, C adalah 1. Perlu diperhatikan bahwasanya input tegangan integrator, Vin, ini di kurva pertama, pada 10 detik pertama, 0 sampai 10, maka ada kenaikan tegangan dari 0 ke 1 volt. Itu kita bisa lihat dari titik A ke titik B. Area segitiga di bawah porsi kurva A sampai B adalah 5 volt. Per 5 volt dikalikan S, jadi 5 volt detik. Maka keluaran output dari integrator, kita lihat di kurva 2, berubah dari 0 di titik ini, ke titik 5 volt. Namun karena kita tahu ini bentuknya inverting, maka dia adalah minus 5. Hal ini bersamaan antara tegangan masuk, kemudian muncul Vout pada rangkaian integrator. Dengan kata lain, V keluaran atau Vout berakhir dengan magnitud sama seperti pada area di bawah kurva. Pada kasus ini adalah 5. Muncul tanda minus karena memang ini inverting amplifier. Kemudian kita perhatikan lagi dari titik B ke C. B ke C pada grafik pertama, ini adalah 10 detik berikutnya. Dari waktu B ke C, Vin tetap 1 volt. Ini berada di 1 volt. 1 volt di sini. Kita bisa menghitung area
Dari di bawah kurva ya tinggal kita kalikan saja. 20 ke 10 itu ada 10, kemudian dikalikan dengan 1, maka besarnya adalah 10. Yang 5 tadi di area yang pertama itu, ya kita bisa lihat bahwasanya ini adalah setengah dari 10 dikalikan 1, makanya adalah 5. Konsekuensinya, magnitud dari V out pada saat B ke C itu akan bertambah 10 menjadi minus 15. Jadi di awal di detik ke 10 ini berada di minus 5, kemudian bergerak hingga detik ke 20 di sini ada perubahan area 10 karena dia bentuknya adalah inverting, maka negatif 10. Jadi ada selisih dari minus 15, dari minus 5 ke minus 15. Kemudian setelah titik C di bagian input, Vin kembali ke 0. Karena tidak ada area yang baru ditambahkan antara C dan D, antara titik ini, maka Vout-nya tetap bertahan di minus 15 volt di sini. Nah, integrator berguna karena dapat menyimpan apa yang hilang sebelumnya. Rangkaian integrator sederhana yang ditunjukkan pada gambar ini tidak praktikal karena segala pergeseran tegangan offset voltage yang biasanya selalu ada pada akhirnya menyebabkan outputnya bertambah dan tersaturasi pada tegangan satu daya. Salah satu solusinya adalah dengan memberikan resistor RF di antara C untuk menyediakan beberapa umpan balik DC. Nilai RF setidaknya 10 kali lebih besar daripada resistansi input atau R. Kinerja rangkaian biasanya tidak akan terpengaruh jika diberikan RF tersebut. Berikutnya adalah rangkaian diferensiator. Diferensiator ini memberikan tegangan keluaran yang proporsional terhadap penambahan atau slope rata-rata tegangan input. Sesuai dengan formula Vout sama dengan minus RC dikalikan Vin dikalikan delta Vin dibagi delta T. Tetap RC adalah nilai komponen dalam ohm dan C-nya dalam farad. Vout keluaran dari diferensiator tersebut. Delta Vin dan delta T itu adalah rata perubahan slope dari Vin. Konsep diferensiator diilustrasikan pada gambar dengan mengasumsikan RC sama dengan 1. Kita lihat yang kurva. Kurva ini ada dua kurva. Kurva 1 itu adalah Vin. Kurva 2 adalah Vout dari diferensiator. Kita lihat dari titik A ke titik B. Tegangan input Vin dari A ke B pada detik pertama itu adalah masih 0 volt karena tidak ada pengisian. Tegangan out-nya juga 0. Dari 0 ke 1 ini adalah 0, masih 0. Kemudian dari waktu B ke C, dari titik waktu B ke C atau dari detik 1 ke detik 2 ada kenaikan tegangan konstan sebesar 1 volt per second. 1 volt per second. Maka kurva out-nya merefleksikan ini dengan tetap konstan minus 1 volt. Tentu saja kita bisa menghitungnya dengan
dengan formula tadi ya, V out sama dengan minus RC minus 1 dikalikan delta V in. Ini taruhlah dari B ke C, maka delta V in-nya adalah 1 ya. 1 dikurangi 0,1 dibagi delta T. Dari detik 1 ke detik 2, 2 kurangi 1 adalah 1. Maka hasilnya adalah minus 1. Tetap saja pada minus 1. Ini negatif seperti kita tahu karena menggunakan input inverting dari waktu C ke D. Sekarang C ke D, slope V in meningkat menjadi 2 volt per second. Jadi dari 2 ke 3 tegangannya berubah dari 1 volt menjadi 3 volt. Sehingga V outputnya itu akan melompat ke minus 2. Di sini minus 2. Setelah waktu D, konstan tetap pada posisi 3 volt. Jadi karena tidak ada perubahan, maka setelah detik ketiga keluarannya adalah 0. Diferensiator dapat memberikan kita informasi seberapa cepat perubahan yang terjadi. Dalam prakteknya, akan tetapi diferensiator ini terkena dampak permasalahan, yaitu walaupun sekecil apapun noise pada input akan memberikan perubahan output yang sangat berderau. Demikian penjelasan saya tentang integrator dan diferensiator. Mudah-mudahan berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.